Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu di Security Service Channel. Di video kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengganti karet seal dan oli seal shockbreaker Yamaha Mio J. Namun sebelumnya, buat teman-teman yang baru di channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita lihat untuk oli shockbreaker yang bocor. Bisa kelihatan di sini untuk di bagian kiri ini tidak terlalu bocor, namun akan kita ganti juga untuk sealnya. Nah, yang di sebelah kanan ini parah teman-teman. Nah, ini sedikit sudah saya bersihkan. Di sini bambunya yang tadi ini penuh oli teman-teman. Nah, untuk kebocoran seal di sini bisa teman-teman cek di bagian asnya. Ini bekas oli dari shockbreaker yang keluar dan ini disebabkan oleh karet seal yang bocor. Oke teman-teman, jadi tonton video ini sampai habis sampai kita selesai untuk mengganti oli dan juga seal shockbreakernya. Namun sebelum kita eksekusi, kita akan spill dulu untuk alat dan suku cadang yang harus kita sediakan. Pertama, teman-teman bisa sediakan alat penyangga seperti ini. Ini akan kita gunakan untuk mengganjal bodi bagian tengah agar mudah melepas shockbreakernya teman-teman. Kemudian kunci 14 untuk melepas baut dari shockbreakernya. Kemudian selanjutnya kunci L bintang seri T50. Nah, ini untuk melepas baut kaliper cakram. Karena untuk motor Yamaha menggunakan kunci L bintang T50 dan Honda T40. Dan selanjutnya di sini kita sediakan juga untuk obeng plus dan minus. Nah, ini kita gunakan untuk mencungkil nantinya. Dan selanjutnya tracker. Di sini untuk trackernya saya menggunakan tracker 6 inci. Namun untuk penggunaan tracker ini bisa opsional teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan cara lain selain menggunakan tracker apabila teman-teman tidak punya tracker. Kemudian untuk part atau suku cadang yang harus kita sediakan. Sini saya memiliki seal penutup debu dengan merek Honda dan untuk serinya GN5305. Dan selanjutnya ini seal yang menyebabkan kebocoran. Ini seal di bagian dalam. Untuk serinya juga sama, GN5305. Nah, selanjutnya di sini kita sediakan 2 botol oli shockbreaker. Nah, untuk ukurannya ini akan kita takar nantinya. Biasanya 50 hingga 60 mili yang akan kita pakai teman-teman. Jadi ini tidak terpakai semua untuk 2 botol ini. Oke teman-teman, jadi untuk mempersingkat waktu karena di sini sudah mau masuk maghrib. Nah, selanjutnya langsung saja di sini untuk memudahkan saya akan lepas koper terlebih dahulu. Lebih nampak untuk baut yang akan kita lepas. Setelah koper samping ini saya lepas, di sini teman-teman bisa perhatikan untuk baut pengunci di shockbreakernya ini menggunakan 2 baut di sisi kanan dan 2 baut juga di sisi bagian kiri. Kemudian selanjutnya untuk di baut kaliper kita lepas dengan menggunakan kunci L bintang untuk seri T50. Kemudian untuk koper bagian bawah ini juga akan saya lepas dan kita masukkan untuk alat penyangganya. Jadi di sini saya sudah melepas untuk kopernya, sekaligus kita akan bersihkan. Kemudian ini sudah kita dudukkan untuk penyangganya. Langsung saja kita lepas baut kaliper cakram terlebih dahulu dengan menggunakan kunci L bintang T50. Ini ada 2 buah baut atas dan bawah. Kemudian selanjutnya kita lepas baut roda dengan menggunakan kunci 14. Di sini saya menggunakan 2 buah, satu untuk penahan as rodanya dan yang satu untuk melepas baut. Setelah baut terlepas, selanjutnya untuk as rodanya kita ketuk-ketuk sampai keluar teman-teman. Setelah as roda terlepas, selanjutnya kita lepas juga untuk baut kaliper. Untuk baut 14 pengunci dari as shockbreakernya di sini saya akan menggunakan impact untuk melepasnya biar lebih mudah. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita akan pisahkan ban depan dari bambu shockbreakernya. Dan di sini saya juga melepas baut pengunci dari tali rem cakram depan. Di sini untuk bautnya menggunakan kunci 10. Kemudian untuk melepas as shock dari jepitannya ini, saya kelihatan di sini sudah berkarat. Nah, di sini kita lumasi terlebih dahulu dan di bagian atas ini bisa kita ketuk-ketuk sampai asnya ini terlepas teman-teman. Di sini saya menggunakan obeng min untuk mengetuk atau bisa juga teman-teman congkel bagian jepitan yang terbelah. Intinya jangan sampai merusak as dari shockbreakernya. Oke teman-teman, jadi di sini untuk asnya sudah terlepas. Selanjutnya kita lanjut di bagian sebelah kanan. Untuk caranya sama saja.
Kita ketuk-ketuk sampai ini terlepas untuk bambunya. Untuk prosesnya sama. Jika tidak ada stang untuk mengetuk, bisa mencongkel untuk bagian yang terbelah ini. Intinya jangan sampai merusak asnya. Oke teman-teman, jadi 2 as shockbreaker ini telah kita lepas. Selanjutnya kita akan lepas untuk rimnya. Nah, kita di sini akan menggunakan tracker. Nah, di bagian sisi ini ada pin pengunci. Ini kita tekan terlebih dahulu untuk bagian tengah menggunakan tracker bearing 6 inci sampai pin pengunci itu kelihatan teman-teman. Kemudian selanjutnya setelah tracker terpasang, gunakan baut tracker bagian tengah untuk menekan. Dan selanjutnya setelah pin pengunci ini nampak, kita congkel dengan menggunakan obeng seperti ini untuk pin penguncinya. Nah, kita tarik dengan menggunakan obeng tipis. Kemudian tracker kita lepas dan kita akan mengambil untuk per dan mengeluarkan oli yang ada di dalam shockbreakernya. Tarik per terlebih dahulu sebelum mengeluarkan untuk olinya. Nah, bisa kelihatan di sini untuk olinya ini sudah berkurang teman-teman, bahkan habis. Nah, kita kocok-kocok sampai olinya ini keluar semua. Dan karena saking lamanya ini tidak pernah dilepas atau diganti untuk sealnya. Dan juga olinya ini sangat bau teman-teman. Ini sudah bercampur dengan air dan juga kotoran. Nah, kita kocok-kocok terus seperti ini sampai olinya ini habis. Selanjutnya setelah dirasa habis untuk olinya, untuk seal debunya kita angkat, kita congkel dengan menggunakan obeng atau gunting seperti ini. Nah, setelah seal debu ini terlepas, sini kita bersihkan di bagian tengah. Karena di sini masih ada pin pengunci, ini kita congkel juga dengan menggunakan obeng. Di sini saya melepas pengunci dengan menggunakan obeng min. Nah, seperti ini untuk tampilan penguncinya. Ini juga sudah berkarat. Kemudian selanjutnya untuk melepas as dan juga sulingnya, di sini kita membutuhkan kunci L8. Jadi untuk baut bawah di sini menggunakan kunci L dengan ukuran 8 dan di bagian atas ini kita tahan dengan menggunakan kunci L10. Jika teman-teman tidak memiliki kunci L panjang, di sini saya modif dengan menyambungkan kunci L10 dengan kunci T10. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Jadi untuk di bagian tengah ini kita tahan teman-teman dengan menggunakan kunci T10 yang telah dimodif. Kita sambungkan dengan kunci L10. Dan kunci L10 ini seperti ini tampilannya. Ini telah saya gerinda, saya potong karena yang kita butuhkan adalah bagian yang lurus. Kemudian setelah kunci L10 terpasang, di sini kita lepas dengan menggunakan kunci L8 untuk bagian bawah ini. Ini kita putar kiri untuk melepas dan putar kanan untuk mengencangkan. Oke teman-teman, jadi setelah dirasa terpisah untuk sulingnya, nah seperti ini untuk tampilan dari kunci L yang telah dimodifikasi. Ini ukurannya L10. Dan untuk sulingnya seperti ini. Kemudian setelah suling terlepas, selanjutnya kita cabut untuk as dari bambunya. Nah, seperti ini untuk bautnya. Sekarang kita cabut karena kita akan lepas juga untuk karet seal penahan oli yang ada di bagian tengah. Nah, ini sudah berkarat untuk karet sealnya. Nah, ini bisa kita congkel dengan menggunakan obeng perlahan saja dengan cara memutar, atau bisa menggunakan kunci T dengan kita balikkan seperti ini. Karena ini keras, kita lakukan saja secara perlahan. Intinya jangan sampai merusak ulir dari bambunya atau tempat tatakan sealnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk spare part atau suku cadang yang akan kita ganti seperti ini. Inilah seal penahan oli yang ada di bagian tengah. Nah, ini akan kita ganti. Oke teman-teman, jadi sebelum kita melakukan pergantian seal, di sini saya akan bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan bensin. Ini kita kuas-kuas sampai betul-betul bersih dari oli bekas atau oli lama. Nah, di sini untuk asnya ini sudah cacat. Ini wajib hukumnya diganti. Namun karena di sini saya belum memiliki spare part untuk asnya ini, jadi di sini saya akan memakai untuk as dari sok lamanya ini.
Nah, seperti ini untuk kondisi asnya. Ini cacat karena diakibatkan kehabisan oli untuk subbreakernya, dan olinya habis disebabkan karena karet seal yang bocor. Oke teman-teman, jadi selanjutnya di sini juga akan kita siram bensin untuk bagian tengah ini. Intinya untuk as, suling dan juga bambunya bisa kita bersihkan dengan menggunakan bensin sebelum melakukan pergantian seal dan juga pergantian oli baru teman-teman. Oke teman-teman, jadi setelah kita bersihkan dan juga kita keringkan, selanjutnya kita proses pergantian seal baru. Nah, untuk pergantian seal baru di sini kita tetesin oli sedikit untuk memudahkan memasukkan karet ke tatakan pada bambunya. Nah, kita lakukan gerakan melingkar seperti ini. Nah, kemudian di sini ada tatakan, kita preskan saja. Dan untuk pemasangan karet, pastikan presisi, yang ada tulisan di bagian atas dan yang tidak ada tulisan itu di bagian bawah. Selanjutnya kita ketok dengan menggunakan palu dan juga pipa 3/4 atau bisa juga menggunakan klaher 6203 untuk memasukkan karet seal. Pastikan untuk karet seal ini presisi ke tatakannya teman-teman. Kemudian setelah terpasang, selanjutnya kita kunci dengan menggunakan pin pengunci. Setelah karet seal dan juga pin pengunci terpasang, selanjutnya di sini kita masukkan suling dan juga as dari bambunya. Dan kita kencangkan dengan menggunakan kunci T10 modifan, dan di sini untuk baut dari kunci L-nya, kunci L8 ini kita tambahkan seal tip untuk menghindari kebocoran. Kemudian selanjutnya kita kencangkan teman-teman. Dan setelah dirasa sudah cukup kencang, selanjutnya di sini kita proses memasukkan oli. Kita takar terlebih dahulu untuk olinya, jangan melewati 60 mili agar tidak luber. Nah, seperti ini sudah cukup. Langsung saja kita tuang ke as dan bambunya. Ini masuk semua 60 mili dan selanjutnya kita pasang seal debu. Nah, seperti ini untuk pemasangannya, ini juga sangat mudah, tinggal kita masukkan sisi yang cembung di bagian atas dan yang gepeng di bagian bawah. Selanjutnya kita ketuk-ketuk, pastikan presisi. Kemudian selanjutnya proses pemasangan per, pastikan tidak terbalik untuk yang sisi renggang ini di bagian atas dan yang mepet di bagian bawah. Nah, kita masukkan seperti ini. Kemudian setelah masuk, selanjutnya kita angkat as shocknya ke atas hingga menutupi per. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita pasang untuk penutupnya. Pastikan sealnya terpasang. Kemudian selanjutnya setelah terpasang, ini kita tekan turun ke bawah dan kita gunakan tracker untuk menekan sebelum kita pasang pin penguncinya teman-teman. Kemudian setelah tracker kita tekan turun. Nah, selanjutnya kita masukkan pin pengunci. Seperti ini, kita tekan saja dengan jari seperti ini, dan apabila keras bisa menggunakan obeng agar lebih masuk ke ulirnya. Nah, selanjutnya kita cek sekali lagi dengan menggunakan obeng. Intinya ini sudah bersifat mengunci teman-teman. Nah, pastikan presisi pada ulir yang ada pada pennya. Dan setelah terpasang untuk pin pengunci, selanjutnya kita lepas untuk trackernya. Setelah tracker terlepas, selanjutnya kita cek sekali lagi untuk pin penguncinya dan siap untuk dipasang. Teman, jadi sekarang sudah selesai untuk pemasangan. Untuk koper sudah saya pasang. Nah, sekarang kita perhatikan, coba dimainkan untuk, nah ini sudah empuk kembali. Nah, bisa kelihatan, dan coba kita periksa apakah ini ada oli keluar. Coba tekan terus. Nah, di sini bisa kelihatan, di sini sudah tidak ada lagi oli yang keluar. Coba yang di sebelah lagi, yang pertamanya memang bocor. Nah, di sini bisa kelihatan sudah empuk juga dan tidak ada kebocoran.
Oke teman-teman, jadi hanya seperti itu untuk cara pergantian seal dan shock breaker dari motor Mio J. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel kami, serta nyalakan tanda loncengnya untuk selalu mendapat notifikasi terbaru dari video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.